Semua orang pasti memperhatikan bahwa di meja makan malam tahun baru, hidangan kacang tanah karamel ini tidak boleh terlewatkan. Hidangan ini melambangkan kehidupan yang manis dan rezeki yang berlimpah. Baik untuk menemani minuman atau sebagai makanan berat untuk anak-anak, kacang ini sangat cocok. Campurkan kacang tanah dengan 1 butir telur, aduk rata. Kunci untuk mendapatkan kerenyahan adalah dengan menambahkan 1 paket tepung khusus untuk daging goreng. Tepung ini juga bisa digunakan untuk menggoreng terong, ikan, atau bola-bola daging agar semuanya menjadi sangat renyah. Pastikan setiap butir kacang terbalut dengan tepung renyah secara merata. Kocok 1 butir telur dalam mangkuk. Ada orang yang lebih suka menonton video secara diam-diam, tetapi mereka akan memberi 2 kali klik dan memberikan tanda hati sebagai dukungan. Orang-orang seperti ini adalah yang paling baik dan pasti akan berbahagia dan mendapatkan rezeki. Panaskan minyak hingga suhu sedang, goreng kacang hingga berwarna keemasan dan renyah, lalu angkat dan sisakan sedikit minyak di wajan. Tambahkan 1 mangkuk gula putih dan setengah mangkuk air bersih, masak dengan api kecil hingga gelembung besar berubah menjadi gelembung kecil. Masukkan kacang, taburi dengan sesendok biji wijen putih, matikan api, dan terus aduk hingga kacang terbalut dengan karamel. Dengan cara ini, kacang tanah karamel yang manis dan renyah bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Pelajari cara membuatnya untuk tahun baru, dan tunjukkan keahlian Anda kepada orang dewasa. Semua orang, perhatikan cara memasukkan talas ke dalam air mendidih, dan dalam sekejap menjadi hidangan klasik untuk makan malam tahun baru. Ingat untuk menyimpan resep ini. Pertama, kupas talas, potong menjadi bagian kecil yang seragam. Setelah air di panci mendidih, masukkan talas dan blansir selama 2 menit, kemudian angkat dan dinginkan sebelum mengeringkan airnya. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, aduk rata agar setiap potongan talas terbalut tepung. Dalam sebuah mangkuk, pecahkan 1 telur yang sudah matang, kocok hingga rata. Beberapa orang suka menonton video tanpa suara, tetapi mereka akan memberi 2 kali klik untuk memberikan bintang merah sebagai dukungan. Orang-orang seperti ini sangat baik dan pasti akan beruntung. Setelah minyak mencapai suhu sedang, masukkan talas ke dalam minyak dan jangan diaduk agar bisa membentuk bentuk yang baik. Goreng hingga berwarna keemasan dan renyah, lalu angkat. Tambahkan 1 paket saus asam manis yang sudah disesuaikan oleh koki ke dalam minyak di panci, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang perbandingan gula dan cuka. Dengan saus ini, Anda juga bisa membuat ikan asam manis, iga asam manis, atau daging babi asam manis yang semuanya sangat lezat. Setelah saus mengental, masukkan talas yang telah digoreng, tambahkan beberapa kurma merah, dan taburi dengan biji wijen hitam, lalu cepat aduk hingga merata sebelum dihidangkan. Talas yang dimasak dengan cara ini renyah di luar dan lembut di dalam, benar-benar enak. Jika Anda menyukainya, beri tanda suka. Simpan untuk dibagikan kepada keluarga saat tahun baru. Kamu harus perhatikan, ini adalah cara baru makan pisang yang sedang viral di internet. Di restoran besar, 1 porsi harganya 118, tetapi jika kamu membuatnya di rumah, biayanya hanya beberapa ribu. Disarankan untuk disimpan sebagai koleksi. Pertama, kupas pisang dan potong menjadi bagian kecil selebar 1 meter. Selanjutnya, taburi permukaan pisang dengan sedikit air bersih, lalu tambahkan 2 sendok tepung maizena. Gunakan tanganmu yang cerdik untuk mengaduk dari bawah ke atas, agar setiap potongan pisang terbalut rata dengan tepung. Kemudian, pecahkan 1 telur yang sudah matang ke dalam mangkuk dan kocok hingga rata. Beberapa orang suka menonton video dengan tenang, tetapi mereka akan memberi 2 kali ketukan sebagai dukungan. Pasti akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Panaskan minyak hingga 60 derajat, lalu masukkan pisang ke dalam minyak. Jangan sekali-kali mengganggunya, biarkan ia membentuk bentuknya. Goreng hingga kulitnya berwarna emas dan renyah, lalu angkat dan sisihkan. Setelah itu, tuangkan sedikit saus asam manis ke dalam minyak yang tersisa di wajan. Tidak perlu khawatir lagi tentang proporsi saus asam manis yang tidak tepat. Saus ini juga bisa digunakan untuk membuat daging babi asam manis, ikan asam manis, atau iga asam manis, semuanya sangat enak. Nyalakan api besar dan masak hingga mengental, lalu masukkan pisang yang sudah digoreng. Taburi dengan biji wijen hitam secukupnya, lalu aduk rata di atas api besar. Hidangan pisang renyah asam manis siap disajikan. Baik orang tua maupun anak-anak akan berebut untuk mencicipinya. Saat perayaan tahun baru, kamu juga harus menunjukkan keahlianmu, kan?
Banyak orang tidak tahu bahwa pizza yang dijual di luar seharga 68.000 per porsi, bisa dibuat di rumah dengan biaya yang jauh lebih murah. Hari ini saya akan mulai dari membuat adonan, mengajarkan kalian bahwa bahan-bahan yang digunakan segar dan bersih. Setelah belajar, kalian tidak perlu lagi membeli untuk dimakan. Dalam mangkuk, masukkan 100 gram tepung, 3 sendok gula, 2 gram ragi, dan 70 gram air hangat. Aduk hingga berbentuk serabut. Tambahkan 10 gram minyak goreng dan uleni hingga menjadi adonan yang halus, kemudian giling menjadi bulatan pipih. Gunakan tepi piring untuk merapikan pinggiran adonan, cara ini membuat adonan menjadi sangat bulat. Satu hati merah untuk Anda hanyalah hal sepele, tetapi bagi saya itu bisa membuat saya senang selama beberapa hari. Silakan bantu dengan menekan hati merah kecil secara gratis pada video ini, terima kasih banyak. Gunakan garpu untuk menusuk beberapa lubang dan biarkan selama 10 menit. Panggang di air fryer pada suhu 170 derajat selama 6 menit, oleskan 1 lapisan saus tomat, taburi dengan keju parut, letakkan irisan wortel, beberapa udang, dan sejumput brokoli, lalu taburi lagi dengan keju parut. Sebenarnya, untuk bahan pelengkap, Anda bisa menambahkan apapun yang disukai anak-anak. Panggang di air fryer pada suhu 170 derajat selama 8 menit, dan saat keluar dari alat, aroma harum menyebar ke seluruh ruangan, dengan bau keju yang menggoda. Bukankah ini sangat mudah? Jika anak-anak ingin makan, mereka bisa membuatnya sendiri. Tidak bisa menyangka, mengukus labu dan kurma dapat menghasilkan hidangan lezat yang sulit dijumpai di restoran besar. Cara membuatnya sangat sederhana. Siapkan sepotong labu, kupas kulitnya dan potong tipis. Masukkan ke dalam kukusan, tambahkan segenggam kurma yang sudah dikupas dan dibuang bijinya, tutup dan kukus selama 20 menit, aroma kurma yang kaya akan terasa. Setelah dingin, masukkan labu dan kurma ke dalam blender, haluskan menjadi adonan labu, tambahkan 3 gram ragi instan dan aduk rata, lalu tambahkan 300 gram tepung terigu biasa, aduk hingga mendapatkan adonan yang kental. Tutup dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Setelah mengembang, aduk adonan untuk mengeluarkan udara. Teman-teman, saya sudah membagikan lebih dari 1000 video dan belum mendapatkan dukungan dari Anda. Sangat menyedihkan. Semoga video ini bisa mendapatkan 1 suka dari Anda. Terima kasih. Siapkan beberapa mangkuk kecil yang bisa digunakan untuk mengukus atau memanggang, seperti mangkuk untuk makan yang dapat digunakan ulang. Olesi bagian dalamnya dengan sedikit minyak goreng, tuang adonan yang sudah disiapkan, isi hingga 80% penuh, ratakan permukaannya, susun potongan kurma di atasnya, letakkan di dalam kukusan, kukus selama 20 menit setelah air mendidih. Wow, aroma labu dan kurma begitu menggoda, sangat cantik, lembut, manis, mudah dikeluarkan dari cetakan, disukai oleh orang tua dan anak-anak. Jika Anda juga suka, beri, suka, dan simpan untuk mencoba membuatnya untuk keluarga Anda. Tidak bisa terpikir untuk merendam beras sebentar, lalu memasukkannya ke dalam mesin penggiling daging, ternyata bisa membuat hidangan khas warkop. Banyak orang suka makan, tapi tidak tahu cara membuatnya. Sebenarnya, cara membuatnya sangat sederhana. Siapkan 200 gram beras, masukkan ke dalam air bersih, cuci 2 kali, lalu rendam selama setengah jam. Setelah itu, cukup giling hingga hancur. Tiriskan air yang berlebih. Masukkan ke dalam mesin penggiling daging, tambah 1 kotak susu murni, giling hingga menjadi pasta beras yang halus. Tuang ke dalam mangkuk besar, tambah 300 gram tepung terigu biasa, 3 gram ragi, dan 1 sendok besar gula putih, aduk dengan sumpit hingga menjadi adonan yang kental. Tutup dengan penutup, biarkan mengembang hingga ukuran 2 kali lipat. Setelah adonan mengembang, aduk untuk mengeluarkan udara. Teman-teman, di halaman utama saya sudah menerbitkan lebih dari 1000 resep makanan, tetapi belum mendapatkan dukungan dari Anda. Ini sangat menyedihkan. Beri saya 1 like gratis di video ini, terima kasih banyak. Siapkan beberapa mangkuk kecil dari kertas aluminium. Mangkuk ini bisa dipanggang, tidak mudah berubah bentuk, seperti mangkuk untuk makan, dan bisa digunakan berulang kali. Oleskan sedikit minyak goreng di dalamnya, tuang pasta beras yang sudah diaduk, isi hingga 8/10. Atasnya hias dengan potongan kurma, dan taburi beberapa biji wijen sangrai di tengahnya. Rebus air hingga panas, kukus selama 20 menit dan siap disajikan. Wah, baunya sangat harum, setiap potongnya terlihat sangat menggoda. Kue beras yang dibuat dengan cara ini memiliki rasa manis dan lembut, tidak lengket di gigi, dan sangat kenyal saat dimakan. Anak-anak dan orang tua sama-sama sangat menyukainya. Pelajari cara membuatnya, dan segera simpan resep ini agar bisa mencoba. Bakpao yang enak itu ditentukan oleh adonan. Seperti saya yang membuat bakpao dengan cara ini, aromanya segar, tidak berminyak,
lembut, dan enak. Hanya perlu menguasai 3 poin penting. Siapkan minyak bumbu dengan memasukkan bawang daun, jahe, merica, bunga lawang, dan ketumbar ke dalam minyak. Lalu panaskan dengan api kecil hingga bumbu berwarna keemasan, hingga aroma keluar, kemudian angkat bumbu, biarkan dingin dan sisihkan. Selanjutnya, siapkan 1 kepala kol besar, potong sepanjang serat menjadi irisan halus, lalu potong lagi menjadi dadu kecil, tambahkan 1 sendok makan garam dan campur rata, diamkan selama 15 menit untuk mengeluarkan airnya. Ini adalah daging babi yang baru saya beli, pertama buang kulitnya, lalu potong-potong kecil. Hari ini saya tidak akan mencincangnya. Saya akan menggunakan mesin penggiling daging berini yang dapat diatur tingkat kekasaran. Mesin penggiling daging lama saya, terkadang hasilnya terlalu halus atau tidak merata. Mesin berini memiliki 3 pengaturan, kasar, sedang, dan halus. Pertama, saya akan menggiling daging halus. Perangkat ini dapat mendeteksi berat daging dan secara otomatis mengatur waktu penggilingan, akan berhenti secara otomatis saat waktunya habis. Tidak seperti mesin penggiling biasa yang harus diawasi saat digunakan, seringkali terlalu halus. Hasilnya sangat bagus, sangat konsisten, dan bisa menggiling 1,5 kg daging sekaligus, cukup untuk 1 keluarga. Karena daging yang digunakan sedikit, butir kasar ini hanya perlu 5 detik untuk digiling. Perbedaan antar jenis daging ini sangat terlihat. Anda bisa mencatatnya. Setelah menggunakan mesin, pembersihannya juga mudah. Cukup tambahkan air hangat dan giling 2 kali, maka bersih. Mata pisau dapat dilepas sehingga tidak ada sudut yang sulit dibersihkan untuk kebersihan. Untuk adonan bakpao, bisa menggunakan daging kasar dan sedang, tambahkan kecap asin, saus tiram, kecap manis, garam, gula pasir, merica bubuk, dan penyedap rasa. Aduk rata dengan sumpit. Campurkan bawang daun dan jahe yang direndam dalam air panas selama 20 menit. Tambahkan 3 kali ke dalam adonan daging, aduk dengan satu arah hingga kental, sampai air jahe dan bawang menyerap sepenuhnya. Kol yang sudah diawetkan diperas dengan kain bersih untuk mengeluarkan air, tambahkan minyak bumbu yang sudah disiapkan, aduk dengan sumpit hingga merata untuk mencegah air keluar lebih lanjut. Campurkan ke dalam adonan daging, tambahkan irisan bawang daun, lalu tuangkan minyak bumbu yang tersisa, aduk hingga merata. Anda bisa lihat, minyaknya mengkilap, terlihat sangat enak. Adonan daging yang sudah siap, baik untuk membentuk bakpao, pangsit, atau kue isi, semuanya sangat lembut dan enak. Ini adalah adonan yang sudah saya siapkan sebelumnya, keluarkan dan uleni untuk mengeluarkan udara, bentuk memanjang, kemudian potong menjadi bagian-bagian yang sama. Pipihkan setiap bagian, berikan isi, lalu bungkus dengan cara yang biasa Anda lakukan, maka akan terbentuk bakpao yang cantik. Setelah semuanya dibungkus, diamkan selama 10 menit, kukus selama 15 menit setelah air mendidih, kemudian diamkan selama 3 menit sebelum membuka tutupnya. Kulitnya tipis, isinya banyak, dan rasanya sangat lezat, bergizi, dan sangat enak. Bisa langsung dimakan beberapa biji. Teman-teman yang suka, silakan simpan resep ini untuk dicoba. Banyak orang saat memasak jagung langsung merebusnya dengan air bersih, padahal itu salah. Tidak heran jika jagung yang dimasak tidak manis dan tidak enak. Hari ini saya akan berbagi cara yang benar untuk memasak jagung, sehingga jagung yang dihasilkan lembut, wangi, dan sangat enak. Saya membayar 2.000 untuk 4 jagung. Sekarang adalah musim jagung, di mana jagung sangat segar dan lembut. Banyak orang saat memasak jagung menghilangkan rambut jagung di bagian depan, sebenarnya itu tidak benar. Kita hanya perlu membuang bagian yang terlihat di depan, lalu memotong bagian ekor jagung, dan kemudian mengupas kulit luar jagung yang lebih tua, lapis demi lapis. Banyak orang mengupas semua kulit jagung, padahal seharusnya menyisakan 2 lapis. Dengan cara ini, jagung yang dimasak tidak hanya tidak kehilangan nutrisi, tetapi juga akan lebih wangi dan enak. Setelah dikupas seperti ini, masukkan ke dalam baskom besar, tambahkan lebih banyak air bersih, dan cuci jagung hingga bersih. Di dalam panci, tambahkan lebih banyak air bersih. Jagung yang dimasak dengan air dingin akan lebih manis. Tambahkan gula batu tua dalam jumlah yang tepat. Dengan menambahkannya, rasa jagung akan lebih enak. Selanjutnya, tambahkan garam untuk meningkatkan rasa, sehingga jagung yang dimasak akan lebih manis. Juga tambahkan sedikit soda kue, karena di dalam jagung terdapat zat yang disebut asam nikotinat. Menambahkan soda kue akan membantu melepaskannya, dan jagung yang dimasak dengan cara ini akan memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Setelah semua bahan tercampur rata dengan sendok, masukkan jagung ke dalam panci, tutup dengan penutup panci, masak dengan api besar hingga mendidih, lalu kecilkan api dan masak perlahan selama 15 menit agar jagung matang sempurna dan nutrisinya keluar. Setelah jagung matang, jangan langsung mengeluarkannya. Setelah mematikan api, biarkan selama 5 menit agar jagung lebih enak. Namun,
Jangan biarkan terlalu lama, cukup 5 menit saja. Jangan terlalu lama merendam, jika tidak, rasanya akan buruk dan nutrisi akan hilang. Setelah direndam, ambil jagungnya. Air rebusan jagung bisa diminum, dan air ini tidak hanya enak tetapi juga bergizi. Setelah jagung matang dan didinginkan, jagung siap untuk dimakan. Jagung yang dimasak dengan cara ini memiliki tekstur yang sangat lembut dan rasanya sangat manis. Semua nutrisi jagung tetap terjaga, tidak ada yang hilang, dan warnanya juga sangat menarik. Jika Anda suka, segera simpan resep ini dan coba. Sampai jumpa besok, selamat tinggal. Jika di rumah Anda membeli kentang kecil, Anda bisa mencoba memasak dengan cara ini. Di warteg satu porsi dijual seharga 30.000. Sementara jika Anda memasaknya sendiri di rumah, biayanya tidak sampai 2.000, asam manis dan lezat. Anda harus mencuci kentang kecil yang telah dibeli dengan air bersih, menggosoknya perlahan dengan tangan, kemudian mengganti air 2 kali hingga benar-benar bersih. Tambahkan 2 genggam tepung atau tepung jagung. Setiap hari saya berbagi tips memasak. Jika Anda bisa memberikan sedikit dukungan dengan menekan hati kecil di video ini, saya sangat berterima kasih. Setelah kentang dibalut tepung, goreng dalam minyak yang bersuhu 50 derajat. Ingat, setelah dimasukkan ke dalam minyak, jangan dibolak-balik, karena bisa menghilangkan tepungnya. Goreng dengan api kecil selama sekitar 3 menit hingga berwarna keemasan. Dengarkan suara ini, crispy dan renyah, sangat harum. Kuncinya adalah rasio yang tepat yang disiapkan oleh Koki Hotel. Dengan merek yang bagus, hanya 199 untuk 3 botol, sangat ekonomis. Dengan ini, Anda bisa membuat guoba daging, guoba kentang, dan guoba terong yang semuanya sangat enak, dengan sedikit rasa lemon. Setelah kuahnya menggelembung dengan api kecil, tuangkan ke kentang, tambahkan 1 genggam biji wijen hitam, cukup gunakan tangan kiri Anda untuk mengaduk rata. Dengan cara ini, guoba kentang menjadi asam manis dan lezat. 1 gigitan langsung disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Halo semua orang, Anda harus memperhatikan baik-baik. Ini adalah metode baru memasak kentang yang sedang populer di internet. Hidangan ini sangat lezat dan juga terlihat istimewa. Pertama, kupas kentang dan belah menjadi 2. Letakkan sepasang sumpit di bawahnya, lalu potong menjadi irisan tipis setebal biji lotus. Pastikan bagian bawah tidak terpotong. Rendam dalam air garam selama 30 menit. Kocok 1 butir telur yang sudah matang dalam sebuah mangkuk hingga rata. Beberapa orang lebih suka menonton video tanpa suara, tetapi mereka mungkin memberi like 2 kali sebagai dukungan. Orang-orang seperti ini adalah yang paling baik hati dan pasti akan bahagia serta sukses. Seperti yang Anda lihat, saat ini kentang sudah menjadi lembut. Selanjutnya, peras airnya dan baluri setiap lapisan dengan tepung kanji sedikit-sedikit. Kemudian, siapkan sepotong sosis dan letakkan di tengah, gunakan tusuk gigi untuk mengamankannya. Bentuk seperti lampion sudah siap. Panaskan minyak hingga suhu sedang, dan masukkan ke dalam wajan tanpa menggerakkannya terlebih dahulu. Biarkan kentang mengeras, setelah 1 sisi matang, balikkan untuk menggoreng sisi lainnya hingga kedua sisinya berwarna keemasan. Angkat dan sisihkan. Tinggalkan minyak di dasar wajan, kemudian tuangkan 1 bungkus saus manis asam yang sudah diracik oleh Koki, yang juga bisa digunakan untuk membuat iga manis asam, ayam manis asam, atau ikan manis asam yang sangat lezat saat perayaan. Masak dengan api besar hingga mengental, dan setelah matang, tuangkan secara merata di atas kentang. Hidangan lampion kentang yang cantik dan lezat sudah siap disajikan. Jika Anda menyukainya, berikan like. Simpan resep ini untuk disiapkan saat perayaan. Halo semua orang yang saya cintai, simak baik-baik. Ini adalah metode baru yang sedang viral di internet untuk memasak wortel. Disarankan untuk menyimpan resep ini. Pertama, kupas mentimun dan potong menjadi irisan tipis, lalu masukkan ke dalam panci kukus. Setelah air mendidih, kukus selama sekitar 10 menit. Selanjutnya, gunakan rolling pin yang diberikan oleh keluarga untuk menghancurkan wortel hingga menjadi pasta halus. Semakin halus, semakin baik. Tambahkan 2 sendok tepung ketan dan uleni, hingga menjadi adonan yang halus dan tidak lengket di tangan. Ambil sedikit adonan, bulatkan dengan telapak tangan. Kemudian, rendam bola wortel dalam air bersih sebentar. Setelah itu, gulingkan bola wortel di atas biji wijen, gunakan tangan Anda yang beruntung untuk melapisi bola dengan wijen secara merata. Pecahkan 1 butir telur ke dalam mangkuk dan kocok hingga rata. Beberapa orang lebih suka menonton video secara diam-diam,
tetapi mereka akan mengetuk 2 kali dan memberikan hati merah sebagai dukungan. Orang-orang seperti ini sangat baik dan pasti akan beruntung dan kaya. Panaskan minyak dan goreng bola wortel. Setelah dimasukkan ke dalam minyak, jangan diaduk agar bentuknya bisa terbentuk dengan baik. Goreng dengan api kecil hingga bola wortel berwarna keemasan dan renyah, lalu angkat. Biarkan sedikit minyak di dalam wajan, tambahkan 1 paket saus asam manis. Anda tidak perlu khawatir tentang perbandingan saus, karena ini juga bisa digunakan untuk membuat iga asam manis, ikan asam manis, atau daging babi asam manis yang semuanya sangat lezat. Nyalakan api besar untuk mengentalkan saus, kemudian masukkan bola wortel yang sudah digoreng, aduk cepat hingga merata, lalu angkat. Sebuah hidangan bola wortel yang lembut dan harum telah selesai dibuat, disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Jika Anda menyukainya, berikan juga jempol Anda. Halo semua orang, ini adalah cara baru yang sedang viral di internet untuk mengolah ubi ungu. Pastikan untuk menyimpan resepnya. Pertama, kupas ubi jalar dan potong menjadi irisan tipis, kemudian masukkan ke dalam pengukus. Setelah air mendidih, kukus selama 10 menit. Kemudian, hancurkan dengan garpu yang diwariskan turun-temurun, semakin halus semakin baik. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok tepung ketan, uleni hingga membentuk adonan yang halus dan tidak lengket. Ambil sepotong kecil, bulatkan dengan telapak tangan. Cuci bola ubi ungu dalam air bersih sebentar, lalu gulingkan dalam biji wijen agar setiap bola ubi ungu terlapisi dengan merata. Selanjutnya, potong mentimun menjadi irisan tebal. Ada orang yang suka menonton video dengan tenang, tetapi mereka akan mengetuk 2 kali untuk memberikan jempol sebagai dukungan. Orang seperti ini adalah yang paling baik dan pasti akan bahagia serta beruntung. Panaskan minyak goreng di wajan. Setelah memasukkan bola ubi ungu, jangan diaduk agar bentuknya bisa stabil. Goreng dengan api kecil hingga bola ubi berwarna emas dan renyah, lalu angkat sambil menyisakan sedikit minyak di wajan. Tuangkan sedikit saus asam manis, tidak perlu khawatir tentang perbandingan gula dan cuka, karena ini juga bisa digunakan untuk membuat saus asam manis untuk rib yang sangat lezat. Panaskan hingga mengental, kemudian masukkan bola ubi ungu yang telah digoreng, aduk cepat hingga merata, lalu angkat dari wajan. Sekarang, kamu telah menyelesaikan hidangan bola ubi ungu yang asam manis dan kenyal, disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Jika kamu menyukai resep ini, berikan suka dan simpan untuk mencoba membuatnya untuk keluarga.